Ya, di video kali ini saya ingin membahas tim dari Arema Malang sesuai dari pendapat saya, opini saya, dan saya juga ingin membahas mengenai pemain-pemain juga yang datang dan juga yang keluar. Dan tentunya yang saya ingin bahas yaitu mengenai Eduardo Almeida, pelatih dari Arema Malang saat ini. Jadi di musim lalu Arema Malang ini finish di peringkat keempat, ya, dan menurut saya Arema Malang finish di peringkat 4 ini memang sudah eh, posisi yang cukup bagus. Melihat Arema Malang pemain-pemainnya ini banyak sekali pemain lokal, ya, pemain asingnya hanya Fortes, Renzi, lalu backnya ya Sergio Silva, dan juga kipernya Aldison Maringa. Artinya lini serang dan lini tengah ini didominasi oleh pemain lokal. Dan Arema Malang di bawah dari Coach Almeida sempat membawa Arema Malang di peringkat puncak, ya, sempat berada di peringkat 1. Dan yang paling menarik lagi, Almeida memberikan rekor kepada Arema Malang di musim lalu, 23 pertandingan tanpa terkalahkan, ya. Jadi artinya ini bukan masalah pemainnya bagus-bagus dari Arema atau apapun itulah ya, tapi ini benar-benar karena strategi dari Almeida yang boleh saya katakan berhasil. Karena ya, kalau pemain bintang banyak pun, kalau pelatihnya ya menurut saya miskin taktik gitu misalkan, ya nggak mungkin pencapaian Arema bisa di peringkat keempat. Bahkan dengan banyaknya pemain lokal yang dimiliki oleh Arema Malang di musim lalu, ini termasuk pencapaian yang cukup luar biasa kalau menurut saya Arema Malang di peringkat keempat melihat kualitas pemain-pemainnya di musim lalu. Kita tahu bahwa Yudo di awal musim dipanggil ke timnas, lalu di musim paruh kedua mengalami cedera. Dedik juga sama, sering dipanggil ke timnas. Artinya benar-benar Arema Malang, ya, kalau saya lihat dari pemain-pemainnya di musim lalu, ya pemainnya banyak sekali pemain lokalnya, ya, pemain sayapnya lokal, pemain tengahnya lokal, dan itu pun sering dipanggil ke timnas. Jadi dengan skuad yang seadanya, ya saya melihat keberhasilan Eduardo Almeida bisa meracik permainan Arema Malang untuk sampai finish di peringkat keempat, ya, walaupun sempat berada di peringkat pertama, ya, dan Bali United dan Persib dan Bayangkara juga performnya di paruh kedua kan sangat bagus juga, ya. Jadi kita juga melihat pesaing-pesaing Arema Malang juga seperti Bali, Persib, Bayangkara yang memang di akhir match on fire sekali. Lalu saya juga ingin membahas kenapa strategi dari Almeida ini boleh saya katakan berhasil. Kalau melihat cara permainan dari Arema Malang, saya sudah beberapa kali buat videonya. Saya senang melihat cara permainan Arema Malang. Benar-benar sering bermain long ball, kadang bermain bola possession. Jadi permainan Arema Malang ini memang sulit ditebak kalau yang saya lihat, tapi tetap bagus di bawah dari strategi Almeida. Dan saya juga bandingkan dari statistik data yang dimiliki oleh Arema Malang. Kenapa saya bisa bilang strategi dari Almeida ini cukup bagus menangani Arema? Kita sama-sama lihat di sini. Top skor paling banyak itu memang Carlos Fortes, 20 gol, ya. Ini sebagai finisher juga, top boleh dibilang pemain depan yang top, ya, berkualitas. Tapi di sisanya kita lihat pencetak gol paling banyak di sini ada Jonathan Alvarisi, 5 gol. Dan kita tahu Jonathan Alvarisi ini posisinya sebagai bek kiri. Dan Jonathan Alvarisi juga memberikan 4 assist di musim lalu, ya. Ini posisinya bek kiri. Lalu M. Rafli memberikan 5 gol dan juga 3 assist. Ini pemain gelandang penyerang, ya, atau biasanya juga dimainkan sebelah kiri, tapi seringnya bermain di gelandang serang, ya. Lalu ada Dendi Santoso, ini menciptakan 3 gol dan 5 assist. Dendi Santoso ini posisinya sebagai sayap kanan, bermain di Arema Malang. Lalu Rizky Febrianto, seorang bek kanan dari Arema Malang, bisa menciptakan 3 gol dan 2 assist. Artinya di sini yang menjadi garis bawah untuk saya, pemain sayap kiri dan kanan dari pemain belakang Arema ini semuanya memberikan kontribusi gol dan juga assist. Artinya untuk pemain sayap back kiri dan back kanan dari Arema Malang di bawah dari strategi Coach Almeida ini harus sering melakukan intercept.
Dan kita lihat di musim lalu, Arema Malang memang membangun serangan kebanyakan melewati sisi sebelah sayap, kiri atau kanan. Dan ini tentunya sangat berdampak kepada bek kiri dan bek kanan dari Arema Malang yang ikut membantu ke depan. Sehingga kita lihat statistik data di musim lalu dari Jonathan Alvarisi dan Rizky Febrianto ini sangat luar biasa. Dan ini mendukung strategi dari Almeida untuk menciptakan gol, di mana di musim lalu ada Fortes yang menciptakan 20 gol. Ya, jadi di sini saya lihat bahwa strategi dari Coach Almeida di bawah pemain-pemainnya ya, ini cukup bagus dan saya bisa katakan berhasil kalau kita bandingkan juga dari data. Karena kalau saya mengamati permainan Arema Malang secara mata saya gitu melihat, memang Arema Malang bermain membangun serangan ini dari sayap dan sering bermain umpan-umpan silang, umpan-umpan long ball, dan itu berapa kali sangat efektif. Makanya saya pernah bilang di video saya, Arema bermain cukup cantik. Saya pernah buat videonya, ya. Lalu permasalahannya di sini, ya, kita langsung bahas lagi masalah pemain. Arema Malang kehilangan Fortes. Ya, siapakah penggantinya? Nah, ini juga saya ingin bahas sedikit. Apakah dengan kehilangan Fortes Arema Malang akan buntu untuk mencetak gol? Ini masih menjadi teka-teki. Dan saya juga akan bagi menjadi dua sisi melihatnya ya. Kalau sisi pertama, saya melihat bahwa memang Arema Malang di musim lalu sangat bergantung kepada Fortes sebagai pencetak gol. Kenapa? Karena Yudo sering mengalami cedera dan dipanggil ke timnas. Dedik juga penampilannya inkonsisten di pemain depan. Jadi di musim lalu memang benar-benar harus mengandalkan Fortes. Tapi di musim depan nanti, apakah kehilangan Fortes bisa berdampak untuk Arema mencetak gol? Saya kira tergantung cara permainannya dulu. Karena kalau saya lihat dengan datangnya seperti Adam Alis, Ilhamuddin Armain, lalu ada Gian Zola juga yang didatangkan dari Persib Bandung, walaupun ini pemain gelandang serang ya. Tapi saya melihat pemain-pemain yang datang di Arema Malang yang baru ini memiliki kecepatan semua. Ya, artinya mungkin Arema Malang bisa memainkan tipe striker yang pencari bola, bukan tipe finisher. Kalau di musim lalu tipe finisher ini kan Fortes. Dan berapa kali permainan Arema memang terpaku kepada Fortes. Dan saya pernah memberikan video bahwa lini sayap dari Arema Malang seperti Dendi dan juga di kiri waktu itu masih ada siapa kemarin yang nomor 7 Rian Kurnia ya, masih ada Rian Kurnia. Itu berapa kali kurang berani melakukan intercept karena terlalu terpaku kepada Fortes. Dan di musim depan kalau melihat kedatangan pemain Arema yang tadi saya katakan sangat cepat-cepat, ini juga bisa melihat permainan Arema Malang yang tidak bergantung kepada striker. Dan striker dari Arema Malang ini akan siapa yang dipasang? Apakah Yudo, Dedik, atau mungkin bisa juga ada Hanis Sagara. Ini Hanis Sagara juga penampilannya cukup bagus ya di musim lalu bersama Persikabo Bogor. Dan ini juga pemain-pemain tipe depan dari Arema Malang, ini pemain yang membuka ruang, mencari celah, bukan seperti Fortes yang memang finisher yang hanya tinggal finishing aja yang menciptakan gol tanpa harus membuka ruang. Dan Fortes ini kan nggak terlalu memiliki kecepatan ya. Dan inilah yang saya katakan bahwa Arema Malang dengan kehilangan Fortes ini tidak terlalu bermasalah jika memang Coach Almeida menginginkan permainan cepat untuk di skuad Arema Malang. Ya, karena kalau saya lihat pembelian dari Arema Malang pun cukup bagus di musim ini ya. Dan kalau kita lihat menurut saya untuk bek kiri dan bek kanan tetap kita sedikit ini ya, menurut line up terbaik saya dari Arema Malang. Dari kiper jelas Maringa. Lalu di bek tengah ini tentunya kalau saya Sergio Silva pasti, dan juga mungkin Bagas Adi atau Saiful Anwar. Karena kalau Hasim Kipu saya tidak terlalu suka lah, intinya seperti itu, karena permainannya terlalu temperamental. Tapi nggak tahu ya, semoga di Arema bisa berubah. Lalu di bek kanan saya tetap Rizky Febri, di kiri Jonathan Alvarisi. Ini salah satu bek kiri dan bek kanan yang cukup bagus dimiliki oleh Arema. Dan juga ada Ahmad Figo juga yang bisa menggantikan posisi dari Rizky ya di kanan. Lalu di sinilah kalau misalkan saya suruh memilih formasi 4-3-3 Arema Malang, saya lebih memilih di gelandang bertahan ini Rensi atau Jayus. Salah satu aja.
Kenapa? Karena di pemain lainnya mungkin ada Evan Dimas dan M. Rafli. Jadi Evan Dimas ini buat menyeimbangkan aja untuk menyerang dan bertahan. Tapi kalau M. Rafli memang cenderung sebagai pemain tengah yang menyerang. Karena kalau di musim lalu ketika Jayus dengan Rensi bermain bersama, berapa kali saat Arema Malang membangun serangan, pemain tengahnya ini nggak ada yang support. M. Rafli ini sering kewalahan sebagai gelandang serang karena Rensi dan Jayus ini sebenarnya kalau saya lihat lebih posisinya sebagai gelandang bertahan naturalnya. Jadi 4-3-3 pemain tengah saya lebih memilih untuk mungkin Rensi atau Jayus lah, karena kedua pemain ini sama-sama bagusnya di gelandang bertahan. Lalu Evan Dimas dan juga M. Rafli, karena M. Rafli penampilannya di musim lalu cukup bagus statistiknya. Lalu di sebelah kiri mungkin Adam Alis, di kanan kemungkinan saya tetap Dendi Santoso, karena di musim lalu Dendi Santoso juga memberikan gol dan assist yang cukup bagus. Ya, walaupun mungkin ada Irsad Maulana juga sebagai penggantinya, dan di kiri Adam Alis mungkin penggantinya ada Ilhamuddin Armain ya. Dan M. Rafli mungkin kalau nggak bermain bisa bergantian dengan Gian Zola juga. Lalu di pemain depan ini memang pilihannya sangat minim dari Arema Malang, tapi misalkan Yudo, Dedik bisa on fire, saya lebih memilih untuk Yudo sebagai pemain depannya, sebagai sosok finishingnya lah, finishernya dari Arema Malang ini Yudo. Lalu yang kedua yang mungkin Dedik yang kemarin mencetak gol ya persahabatan lawan PSIS Semarang ya kalau nggak salah. Jadi inilah menurut saya gambaran saya bagaimana coach dari Eduardo Almeida selama menangani Arema Malang di musim lalu, dan ini sesuai dari opini saya, pendapat saya. Jadi kalian yang setuju atau nggak setuju berikan saja opini kalian ya, karena saya bukannya pro kepada coach Eduardo, tapi kalau saya melihat di musim lalu pencapaian dari coach Eduardo ini sangat luar biasa dengan melihat pemain-pemain dari Arema Malang yang boleh dibilang kebanyakan pemain lokal dan kualitasnya juga merata lah, intinya seperti itu ya. Jadi ini aja video yang aku bisa bagikan kepada kalian untuk supporter Arema Malang. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect banget buat kalian, dan nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.